Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami untuk menyampaikan catatan tentang simakan Al-Quran kali ini yang masuk juz 15. Masuk juz ke-15 itu kita awali dengan surat Al-Isra. Nah, pada surat Al-Isra ayat 1 itu kita kenal sebagai surat Isra Mi'raj. Jadi kita tahu bahwa bunyi dari juz ke-15 awal adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailah minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ila akhir surah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara sekalian, pada surah ini, surah Al-Isra juga diawali dengan tasbih subhana. Ya. Subhana ini tentu saja terkait dengan kemahasucian Allah. Kemahasucian Allah yang memang juga pada ayat berikutnya ternyata ada juga para makhluk Allah juga melakukan tasbih. Makhluk Allah juga melakukan tasbih walaupun kita tidak memahami bitasbihahum, ya, kita tidak bisa memahami tasbih batu-batuan, gunung-gunungan, kita tidak memahami. Tapi semua umat, semua makhluk Allah bertasbih. Nah, tasbih ini tentu saja sangat menekankan bahwa ayat atau surat ini itu betul-betul terlepas dari kesalahan-kesalahan, terlepas dari ketidakbenaran yang Allah jamin itu adalah karena Allah Maha Suci, ya, subhanallah. Nah, di sini subhanalladzi asra telah menjalankan Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya. Jadi perjalanan ini memang Isra, ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, tapi ada catatan yang harus kita perhatikan bahwa di dalam perjalanan ini dilingkupi oleh berkah, yakni alladzi barokna haulah. Alladzi barokna haulah yang barokna kami berkahi. Barokna domirnya domir nahnu, ya, domirnya domir nahnu itu menunjukkan kami Allah. Dalam hal ini adalah barokna haulahu, sekelilingnya, haulahu. Jadi perjalanan yang begitu cepat bahkan dahsyat diberi catatan awal bahwa perjalanan ini dilindungi oleh berkah. Kalau dilindungi berkah berarti selalu baik dan tidak terjadi chaos, tidak terjadi gesekan-gesekan yang dikhawatirkan selama ini, ya, dengan kita tahu kalau kita bicara masalah fisika maka dengan kecepatan yang tinggi dan sebagainya, sementara juga udara bergerak itu akan terjadi gesekan-gesekan yang bahkan kalau dalam dunia teknologi itu ada uji burung, kalau pesawat itu ada uji burung, tabrakan burung saja bisa menghancurkan pesawat, nah apalagi tabrakan yang lain. Tapi ini dilindungi dengan berkah. Barokna haulah itu sekelilingnya, hol, ya, kalau kita ambilnya haulah itu sekelilingnya dengan berkah. Barokna haulah linuriyahu untuk menunjukkan, untuk kami tunjukkan min ayatina, ya, min ayatina. Kembali, domirnya nahnu, ya, domirnya nahnu, Allah, ya kan, bahwa di situ ada min ayatina dan innahu wasamil basir. Saudara sekalian, dalam masalah Isra Mi'raj ini ada tiga etape. Pada 3 etape pemahaman umat dulu itu masih ada pertentangan dengan zahir atau dengan hanya dengan ruh. Itu pertentangan awal. Itu adalah dialektika awal ketika belum memahami teknologi.
Tetapi sebetulnya Al-Quran sudah memberikan garis bahwa hal-hal yang semacam itu mestinya dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, sebetulnya dengan surah Ali Imran ayat 190 itu Allah beri jawaban. Bahkan Nabi sampai di asbabun nuzul ayat itu sampai menyatakan celaka ya Bilal orang yang menyatakan membaca ayat ini tetapi tidak merenungkannya, tidak melakukan follow up-nya. Nah, ini kita akan bahas follow up-nya seperti apa. Nah, kita lihat bahwa itu surat Ali Imran 190 dan itu menyatakan bahwa mestinya kita berpikir dua, zikir dan fikir. Ada keseimbangan zikir dan fikir. Jadi itulah ulul albab. Ulul albab adalah orang yang tempat bertanya, ya kan? Bahwa kalau Anda tidak tahu, tanyalah pada ulul albab. Jadi bukan hanya tanya kepada mungkin ahli fikih, tapi ahli ini, tapi juga pada ulul albab yang bisa berpikir dua-duanya. yakni alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, umat terlalu panjang dalam lingkup ini perdebatan kata-kata karena memang Al-Qur'an turun di budaya di mana budaya perdebatan, budaya retorika, budaya sastra itu memang mendapat tempat itu di dunia Arab semacam itu. Sehingga banyak terjebak pada perdebatan itu, padahal kalau kita baca itu tidak semacam itu, tidak hanya perdebatan kata-kata ya, tidak hanya mantik, tidak hanya nahwu shorof, tapi harus juga dipikirkan dengan merenungkan kata-katanya, dengan berpikir dengan fikir yang ini. Dan itu mendapatkan tantangan dari Allah. Orang yang masih berpikir ini pakai lahir atau batin saja, itu memang perdebatan masa lalu. Nah, kemudian kalau kita baca masa lalu pun sudah diterangkan, ya ma'syarul jinni ini stata'tum antang fudu min aqtari samawati wal ardh fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Surah Ar-Rahman. Ya, wahai masyarakat jin dan manusia, sekiranya kamu mau menembus 7 petala langit dan 72 bumi, kamu bisa. Kamu tidak bisa kecuali dengan bisultan. Nah, kesultanan bisultan inilah yang harus kita terjemahkan, yang harus kita renungkan, yang harus kita turunkan, yang kita harus formulasikan, dan yang kita harus aplikasikan dengan rumus-rumus fisika yang ada. Saudara, di awal abad kebangkitan Islam, abad 15 Hijriah, jadi abad kebangkitan Islam 2 abad 15 Hijriah, banyak sekali dibahas tentang Al-Quran dan sains, ya kan? Salah satunya yang disampaikan oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini ahli bedah dari Perancis yang menulis La Bible, La Quran et la Science. La Bible, La Quran et la Science yang akhirnya menuntun beliau menjadi muslim dengan keilmuannya, yakni ilmu bedahnya. Nah, menurut beliau Quran dan sains modern Bible, Quran dan sains modern itu terkait dengan masalah kehidupan real peradaban saat ini, yakni Quran menurut beliau memang terkait dengan masalah sains yang luar biasa, dan surat Al-Isra adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ini sungguh ilmu yang daki banget, dari pernyataan bagaimana bagaimana sih pesawatnya untuk ke Sidratil Muntaha dan sebagainya. Ini mestinya menjadi pertanyaan umat, menjadi pemikiran besar kita, bagaimana kita menciptakan pesawat yang bisa ke sana, dan kita jangan sampai terbelenggu oleh kemampuan ilmu kita. Ya, itu banyakkan kebelenggunya. Kalau dulu
Kalau dulu pertama pada etape pertama itu mendiskusikan apa mungkin fisiknya sampai ke sana. Kemudian periode keduanya apa mungkin mungkin saja ke sana dan bisa dengan pesawat dan kemudian tetapi kita terbatas ya. Terbatas pada pengetahuan manusia, ya, pengetahuan manusia. Dalam hal ini kita bicara masalah fisika, maka kita bicara masalah yang kita kenal sebagai mekanika. Nah, perjalanan mekanika pun bergerak, yakni setelah mekanika kuantum, mekanika Newton, kemudian muncul mekanika kuantum. Mekanika kuantum ini sejalan dengan konsep-konsep relativitas Einstein. Nah, itu memang akhirnya ada gerak semu dan sebagainya dan itu belum bisa menjawab bagaimana membuat pesawat yang bisa sampai ke Sidratil Muntaha karena memang di situ tantangannya jelas. Kalau kamu mampu maka bisa, tidak bisa kecuali dengan kekuatan. Dan saya mencoba untuk bertanya kepada AI untuk saya sebut sebagai Sidratil Muntaha Expedition, ya kan? Sidratil Muntaha Expedition ini gimana? Menurut jawaban AI itu memang luar biasa. Itu adalah di luar pengetahuan sekarang, tapi bukan tidak mungkin, tapi mungkin saja, tapi dengan revolusi keilmuan yang dahsyat. Di antaranya adalah salah satunya dari mekanika kuantum harus menjadi mekanika yang jelas, tidak hanya relativitas, tapi harus ada ketentuan yang lain, ada konsep yang lain. Dan saya menemukan di awal abad kebangkitan Islam, Bapak Hidayat Nata Adjemaja itu adalah dosen IPB, memberikan satu azas yang dikenal sebagai azas paritas. Azas paritas itu menurut beliau itu mengalahkan azas relativitas. Karena azas paritas yang kita kenal sebagai azas kemandirian itu tentunya berjalan dengan konsep-konsep takdir. Karena semuanya diciptakan biqadar. Semuanya disebutkan kulul amri bisabab. Semuanya harus dengan sabab. Jadi yang disampaikan oleh AI, jawaban AI terhadap pertanyaan saya formulasikan dengan pesawat yang kekuatannya berjalannya sebagai surat Al-Ma'arij, ya, perjalanan malaikat yang satu hari jaraknya 50.000 tahun cahaya, ya kan? Nah, karena malaikat cahaya saya masukkan formulasi dengan kekuatan dengan velocity, dengan kecepatan 50.000 tahun cahaya itu nanti seperti apa? Kemudian juga desain dari pesawatnya seperti apa? Nah, itu ternyata jawabannya luar biasa, ya. Ternyata setelah kita hitung, ternyata dengan kecepatan segitu jawabannya begitu. Anda bisa baca di konten saya tentang Sidratil Muntaha Expedition, ya, itu ada. Kemudian saudara sekalian, kita lihat kemudian konstruksi bangunannya seperti apa? Konstruksi ini, ya subhanallah, ternyata bentuk pesawatnya itu tidak bisa seperti roket. Memang bentuk roket itu untuk menembus, ya kan? Roket dibangun untuk kekuatan menembus, makanya di depannya secara mekanikal dia itu launching, ya, itu adalah untuk menembus. Tetapi tidak semacam itu, ternyata agar bisa tahan berdasarkan dari keterangan AI, konstruksi pesawatnya adalah berbentuk kapsul, ya, haulah dikelilingi itu kapsul itu. Baroknya kholah, yaitu ada konstruksi yang sangat luar biasa. Dan ini satu hal yang mestinya kita bangun, ada kekuatan umat, kekuatan ilmu. Dan tidak bisa untuk membangun umat yang cerdas oleh ilmuwan atau oleh guru-guru yang cerdas pula, ya. Itu nggak mungkin kalau orang yang tingkatnya baru pada tingkat awal, maka akan hanya perdebatan kalimat saja.
perdebatan ini fisik atau hanya ruh. Kemudian yang kedua bisa tapi kayaknya nggak sampai deh. Dan yang ketiga kita sudah sampai pada jawaban bahwa memang harus ada revolusi fisika untuk membangun pesawat yang namanya Sidratil Muntaha Expedition dalam kalimat saya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, adalah tantangan yang berat bagi pendidikan umat. Pendidikan Islam itu adalah bagaimana juga mendidik anak-anak ini untuk menjadi ulul albab, bukan sekedar orang yang memahami agama, tapi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang itu akan bisa berpikir, ya kan? Baik berpikir tekstual maupun berpikir kontekstual, baik tekstual maupun kontekstual. Nah, ini yang sangat-sangat jarang dan bahkan kecenderungan ke sini itu banyak ternyata berubah dari apa yang terjadi pada awal abad 15. Sekarang banyak orang-orang yang di ini adalah yang dengan bahasanya, dengan kalimat-kalimatnya yang hanya membolak-balikan dan kadang-kadang tidak sesuai realitas, tidak sesuai dengan hukum-hukum fisika. Ini sangat banyak terjadi. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, melalui mimbar ini saya sampaikan karena hari ini kebetulan pas pembahasan kita Surah Al-Isra di bulan Rajab, maka saya sampaikan bahwa surat Al-Isra itu sangat luar biasa, ya kan? Selain masalah saintifik fisik, juga di situ dinyatakan terkait dengan batasan agar jangan menyimpang. Kemudian ada yang kita kenal sebagai yas'alunaka 'anir ruh, ada pada ayat yang berikutnya. Nah, itu dikaitkan dengan masalah yang ruh, yang masalah-masalah transendental. Nah, itu min amri robbi, ya, itu adalah urusan Allah, ya. Jadi dan kita sekarang itu semakin banyak disibukkan dengan masalah itu, masalah ruh, masalah ini. Tetapi sebetulnya itu adalah min amri robbi, itu adalah urusan dari Allah, dari Tuhan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana membuktikan Al-Quran itu memang kontekstual, yang bisa dibuktikan dengan formulasi, kemudian definisi, formulasi, dan aplikasi. Itu adalah harus dilakukan. Nah, ini yang banyak kedodoran. Bahkan pada hal yang terbaru, ya, pada uji kemampuan akademik, itu masalah fisik, masalah matematika bernilai rendah. Nah, ini nggak mungkin kalau kita bisa menciptakan sains yang luar biasa, teknologi luar biasa tanpa matematika yang canggih. Kita tahu aljabar dan sebagainya adalah ahli-ahli matematika. Nah, sekarang itu bagaimana? Ya, kami sempat ya belajar ya oleh Pak almarhum Ahmad Baikuni, Profesor Ahmad Baikuni, Allah yarham, itu dengan fisika modernnya sangat luar biasa, ya. Kami diberi bukunya dan kita diberi pembahasannya dengan nilai-nilai spiritual yang canggih. Itu yang sungguh luar biasa, keberuntungan bagi saya bisa mengikuti kelas beliau di saat kita di abad 15 Hijriah itu kita di training guru-guru IPA, di training nasional untuk masalah-masalah saintifik, dan itulah yang sangat ketinggalan dari kita. Saudara sekalian,